dari perwakilan program studi ilmu administrasi negara Umrah. Sedang ngapain yuk? Akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, sekarang kami sedang berada di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Gunung dengan tema revitalisasi kelompok wanita dan Wisma melalui gerakan Go Green. Untuk itu, ikut kami sampai akhir. Stay tune! Kegiatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana tak henti-hentinya memberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus diberikan nikmat tiada henti-hentinya, nikmat sehat, nikmat iman, semangat. Kita berkumpul di sini dalam satu niatan baik untuk insya Allah semoga bisa menambah pengetahuan hari ini. Yang paling penting adalah menjalin silaturahmi, karena insya Allah silaturahmi kata Nabi kita memperpanjang umur. Ya, ibu-ibu. Salawat beserta salam untuk junjungan kita bahwa hidup itu perlu terus menuntut ilmu, tidak harus di sekolah tentunya. Ilmu berada di mana saja. Kalau kata orang kampung Bundo, alam terkambang jadi guru ya Bundo. Jadi ini insya Allah dalam rangka kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan hari ini, meneruskan risalah Nabi insya Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, ini anak-anak pilihan kami yang kami bawa ke sini yang karena tidak mungkin semua dibawa gitu. Sebenarnya kami ingin lebih banyak mereka berbau dengan masyarakat lebih bagus, tapi karena kondisi seperti ini memang harus kami pilih yang memang bisa mewakili kawan-kawannya gitu. Ada Rahayu, kemudian ada Umi, ini warga Kijang Sentosa juga. Kijang Sentosa juga. Saya juga dulu mantan orang Kijang. KTP saya masih Kijang. Itu Wahyu, ada Memo, kemudian di sana ada Utari, kemudian ada Firdaus. Ini komandannya para mahasiswa kami di kampus, ketua himpunan mahasiswa. Yang saya hormati dan yang kami banggakan, Bapak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf, yang hafal itu cuma Pak Edison, belakangnya pun enggak, tapi makanya saya kaget tadi kok Bapak hafal nama saya panjang betul. Ada SPD. Kami moto KTP. Saya mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu gelar dan pangkatnya. Alhamdulillah hari ini syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah hari ini terang. Mengucapkan syukur dan selawat beriring salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan semoga kita mendapat syafaat beliau. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih Pak ya. Ini merupakan agenda yang kami tunggu-tunggu juga. Karena itu tadilah silaturahmi. Karena macam udah kenal, ada sesuatu yang bisa kita komunikasikan, kita berbagi, kita share. Jadi kami merasa pertemuan yang tahun lalu itu begitu berkesan, walaupun hanya ibu-ibu ingat-ingat lah kata nenek J. Ini yang kemarin ya sih, yang tahun lalu. Sudah lebih tua dari tahun kemarin nih. Ganteng lagi. Kan nenek juga udah segan tentang lebih ke silaturahminya, manfaatnya. Kebetulan juga alhamdulillah kami untuk ibu-ibu kegiatan banyak, lancar, tapi ya namanya kita sebagai manusia biasa kadang-kadang ada bloknya, ada downnya.
mungkin salah satu inilah yang bisa memotivasi ibu-ibu. Jadi ada selingan, ada ilmu baru, ada apa lagi yang mau dibikin. Nah, kami sangat bersyukur sekali kepada adik-adik. Sebenarnya juga kami senang tuh kalau ada anak KKN bersih kebun kami kalau tapi ya karena sesuatu dan lain hal lagi, mungkin ya karena keadaan itulah. Di sini juga kita bukan hanya Dasa Wisma yang bagian istilahnya pertanian kebun-kebun, kita juga punya produk atau makanan ringan, rumah kemasan banyak sekali. Mudah-mudahan siapa tahu nanti Bapak dosen punya proyek atau punya apa ya sesuatu yang bisa diserahkan ke masyarakat, ya insya Allah kami siap menerima. Terima kasih banyak juga. Cuman inilah adanya kami, mohon maaf juga kalau seandainya layanan kurang memuaskan nanti. Ya. Ini jauh di atas yang kami harapkan. Seadanya, beginilah adanya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk kami dan bisa kami teruskan. Jangan sampai disia-siakan kesempatan, karena ini juga ibu-ibu tidak semua tempat yang mendapat perhatian seperti kita. Kita juga bersyukur tetangga kita kampung Jawa sampai iri kadang-kadang. Kampung Melayu itu kok banyak sekali kegiatannya. Dasa Wismanya kok jalan, kok gini. Kami bilang rezeki anak soleh aja. Ya kita tadi ibaratnya silaturahmi itu bukan panjang umur, rezeki juga panjang. Ini juga rezeki. Itu aja dari saya mungkin. Nah, saya ucapkan terima kasih. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Semoga doa keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Ibu Ketua RT di sini ya. Jadi langsung saja pada kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai composting sampah dari rumah tangga ketahanan pangan ya Bu ya, sangat menjadi isu strategis di Indonesia. Jadi juga di sini peran-peran ibu-ibu PKK dan Dasa Wisma menjadi sangat penting di sini, karena di sini bagaimana ibu-ibu dapat memberikan dampak yang sangat besar, khususnya ibu-ibu PKK dan Dasa Wisma. Di sini Dasa Wisma merupakan salah satu wadah ya kegiatan masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program-program kegiatan gerakan ibu-ibu PKK. Nah, di sini merupakan komunitas yang sangat potensial ya ibu-ibu. Kenapa? Karena di sini ibu-ibu memiliki peran penting dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengaruh terhadap pengelolaan ketahanan pangan isu yang ada di Kampung Melayu. Lanjut. Nah, di sini kenapa kita mengambil tema mengenai kegiatan composting? Karena di sini salah satu isu yang sangat penting adalah mengenai sampah, ibu-ibu. Di sini sampah menjadi isu yang sangat diperhatikan khususnya di Kepulauan Riau, karena di sini sangat banyak sampah-sampah yang menjadi menumpuk di TPS dan tidak diolah kembali oleh masyarakat, sehingga ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, di sini lanjut. Nah, di sini banyak sampah-sampah yang menumpuk, khususnya ini sampah organik ya Bu ya. Di sini komposisi sampah itu organik 60%, yang di atas adalah plastik dan sampah kertas 30%, dan lainnya sampah logam, sampah kaca itu 10%. Selanjutnya nih yang tak kalah kerennya yang akan disampaikan oleh Bapak Firman ST MAP, yaitu terkait composting sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Kepada Bapak Firman, waktu tepat dipersilahkan. Ini tepat ini bicaranya pengusaha pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Perkenalkan dulu sebelumnya Bu. Saya Firman Bu. Jadi sebelum saya di dosen, sebenarnya saya lama Bu di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Jadi saya paham betul akan hasil-hasil ini Bu. Jadi saya teringat, waduh, ini mainan saya dulu yang bawa saya pameran ke Jakarta, ke Bandung, inilah yang saya bawa. Terutama yang Ibu bilang tadi seperti kerupuk gonggong Bu. Selain itu saya sebenarnya hobi Bu, berkebun. Jadi saya jelaskan di sini saya senang berkebun. Jadi
alhamdulillah saya paham betul lah tentang cara membuat kompos tersebut gitu. Karena itu yang saya lakukan sudah bertahun-tahun Bu di kebun saya. Baik, saya akan jelaskan sedikit Bu ya tentang pengolahan cara membuat kompos daerah desa itu kan banyak sebenarnya sampah-sampah rumah tangga Bu ya, seperti nasi, sayuran atau batang pisang. Biasanya kalau kita panen batang pisangnya langsung dibuang di campak gitu aja Bu. Sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik Bu. Nah, untuk menjadi kompos karena pisang tersebut ya banyak kapasitasnya sehingga kita bisa menciptakan kompos yang lebih besar Bu. Seperti itu. Kalau hanya menggunakan sampah rumah tangga saja itu kan paling ya sekilo 2 kilo aja per harinya. Sedangkan kita menggunakan kalau pisang entah daun-daunan ini kering itu lebih bisa menghasilkan kalau istilah saya mass production Bu, jadi lebih besar. Jadi Ibu bisa memanfaatkan kompos ini untuk bercocok tanam maupun untuk berjualan Bu. Karena di Tanjung Pinang sendiri saya lihat teman-teman pada menjual tanah kompos tersebut. Oke Bu ya, sampai di sini. Jadi bahan-bahan yang awal yang digunakan adalah sampah rumah tangga Bu ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kemudian ada decomposer atau pengemulsi. Biasanya saya menggunakan E4 pertanian Bu. Itu bukan murah Bu, cuma 15.000 saja sebenarnya, tapi bisa dipakai setahun untuk itu. Karena itu hanya untuk starter awal untuk menguraikan sampah-sampah organik seperti itu. Nah, kemudian ada tetes molase. Molase itu sebenarnya syarat aja Bu, sebenarnya dari gula merah yang dilarutkan dalam air 1 liter itu untuk campuran mengaktifkan atau memberi makan mikroorganisme yang ada di dalam pupuk tersebut sehingga terurai Bu. Kemudian menjadi tanah kompos tersebut. Seperti itu. Ada contohnya nanti? Iya, ada contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi cara dari awal, jadi sebenarnya misalnya batang pisang nih Bu, nggak mungkin batang pisang itu kita masukkan buk langsung besar gitu Bu. Jadi kan sebenarnya kita harus potong kecil-kecil, baik itu sampah kangkung, batang kangkung atau ikan atau apa segala macam. Tapi kita harus tetap melihat dari komposisi Bu. Jadi misalnya nih sampah dari daging atau kulit ayam atau apa itu kan mengandung protein Bu. Jadi protein itu bagi tanaman sebenarnya adalah untuk merangsang pertumbuhan. Nah, tetapi dia juga butuh seperti tulang ikan, kapur kerang, kulit gonggong itu juga butuh. Tapi itu tuh hanya sebagai kalau yang keras seperti itu tidak bisa dikompos Bu. Yang hanya bisa dikompos itu adalah yang bersifat organik atau yang bisa terurai. Kalau seperti kulit kerang dan lain-lain itu biasanya hanya ditaruh Bu atau dihancurkan untuk ditaburkan di tanaman seperti itu. Kemudian awal yang kita lakukan adalah potong dan cincang sampah tersebut Bu menjadi serpihan yang kecil biasanya Bu. Nah, kemudian nomor 2 itu tambah kotoran ternak. Sebenarnya kotoran ternak ini Bu tidak mesti. Jadi kita hanya istilahnya nanti kami bawa Bu kayak tanah kompos yang sudah jadi. Sebenarnya itu hanya untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada Bu, yang di dalamnya. Jadi kita bersifat kontinu. Misalnya tabung 1 kita buat dulu 1 Bu. Bulan kedua buat 1 lagi Bu. Jadi kontinu secara terus menerus. Ada juga dengan cara biasanya menggunakan terpal Bu. Terpal itu ditutup rapat, tapi setelah diaduk dengan sempurna tapi Bu. Jadi ditutup dengan rapat, ditimpa dengan batu, ditutup lagi, dibiar selama 1,5 bulan. Nah itu akan jadi juga. Itu untuk skala besar Bu. Misalnya ya sampai 3 kubik lah untuk membuatnya seperti itu. Jadi kalau Ibu mau buat, misalnya di kayak teras rumah lah Bu, teras rumah pula. Di halaman rumah itu besar, Ibu bentang dulu spandek. Atau yang spanduk ini Bu, Ibu taruh yang sudah diaduk, kemudian Ibu tutup kembali. Ibu tutup kembali dengan rapat Bu ya, tutup kembali dengan rapat dan ditimpa batu Bu. Dibiarkan 1 bulan tetap jadi.
Kalau memang ibu pingin skala yang besar seperti itu. Tapi kalau untuk skala untuk kelompok ini biasanya nggak perlu besar lah bu. Mana tahu nanti ke depan ibu-ibu pingin bikin usaha untuk membuat tanah kompos, kan banyak tuh. Orang-orang di kota tuh ibu-ibunya pada masa pandemi ini hobinya bermain bunga, main cabai apa segala macam. Jadi kita bisa jual ke sana seperti itu. Oh, jadi untuk pencampuran itu tidak perlu pakai tanah ya, Pak? Cuman apa istilahnya tadi itu? Daun-daun doang ya, Pak, tidak dikasih tanah ya? Itu tanah kompos bu. Tanah kompos itu kan sebenarnya yang kami bawa ini sebenarnya kan sudah ada bakterinya bu. Jadi membantu dia, ini dikasih makan banyak lagi. Sebenarnya itu. Kemudian kan jadi banyak lagi bu. Nanti tanah kompos itu ibu simpan sedikit untuk membantu yang berikutnya. Maksudnya nanti kalau kita udah jadi itu ada anunya ada campuran lagi. Oh benar. Membantu dia lagi. Dari bawah. Tanah itu untuk ini. Masih betul kita beli-beli. Benar, kalau kita untuk mengaduknya itu kan terlumur dia dengan Jadi dia nggak boleh pakai tanah. itu dia cepat Tambah tai ayam tadi kan. Nah itu Pak, campuran empatnya tuh ukuran gitu. Jadi kita nggak Biasanya Jadi nanti baru kita tergantung gaul ke tanah lagi baru kan. banyaknya yang kita kompos bu. Iya. Jadi kalau biasanya itu kalau saya gunakan itu 1 sampai 2 tutup botol. tergantung Ada. sampahnya lah ya. Tergantung sampahnya. Banyak meledak Sabut kan boleh kan? Campurnya yang kuning itu nih. Tahu cara nabur kira-kira kalau Kelapa. Sambil dalam dipotong habis Penting kita kencang dulu nih. kira-kira seberapa? Satu tutup aja cukup bu. Satu tutup aja. Berarti kalau misalnya volumenya kira-kira 2 kali itu, Tapi tolong dibantu dengan ini bu, air gula merah. Iya 1 liter. Berapa on? Sikit aja bu, hanya syarat aja kok. tidak boleh juga. Iya. Dan cabai lain-lain ya. Kalau yang cabai kampung daun bulat itu kan dia bertahan sampai 3 tahun. Iya, saya 4,5 tahun bu, rekor saya. Cabai ya. Kalau cabai yang model cabai Tinggi. dangak yang sekarang 5 yang pohonnya tingkat. mini-mini itu kan Satu tak itu pernah panen lama. itu mau 3 kilo. Nanti rompol daunnya, kadang batangnya tuh kita potong, kadang kita buat sekali ayam, ayam, kadang. potong, saya biarkan dia gitu tapi di tempat teduh, tidak dipupuk, tidak di apa. Sudah hampir seminggu lebih baru kasih pupuk untuk merangsang daun sama akar. Tapi kadang-kadang ternyata dia mati, kering gitu terus bawah. Jadi bu, kalau namanya kita motong cabai entah terong kan sering tuh, ini agak ini kita potong. Buntingnya itu harus steril bu. Sama dengan pisang. Pisang itu bu, kalau kita buang anaknya, misalnya ini ada pohon pisang yang sudah namanya layu darah. Layu darah itu biasanya nguning deh bu. Iya, Mati pucuk ya. Nah, jadi udah nguning, kita pakai tuh bu, kita tebang kan, kita pindahkan, kita pakai parang ini untuk nebang yang pisang sehat, tertular bu. Jadi kayak kita nular-nularkan penyakitnya ya. Iya, malah ibu yang nularkan penyakit ke pisang-pisang lain gitu. ini tak ada lagi pisang mereka yang mati semua. Cuci pun nggak bisa biasanya bu. Kalau saya Sederhananya gimana? Cara sterilnya gimana? Hah? Sederhana. Kalau saya biasanya saya bakar sedikit bu. Saya bakar. Kami kan gini Pak, ada tukang sayur dari luar, masyarakat juga lah, dia beli daun pisang. Jadi dia akan motong sendiri. Gara-gara dia masuk satu kampung nih pisang Kuning semua. kuning, mati pucuk, dia berbuah, isinya keras, Jadi- dimasak itu nggak enak. Jadi kami bilang kok ada musim penyakit pisang ya? Nah, waduh deh, mana tahu kalau ada steril-steril. Jadi gini ceritanya bu. Orang yang ngambil daun pisang itu biasanya dia ngambil di perkebunan yang besar bu, yang sudah rusak. Jadi yang orang yang sudah berkebun, sendiri, kan? misalnya sudah terkena penyakit itu layu darah itu, mereka tidak akan bunuh, tapi mereka hanya panen daunnya aja gitu. Nah itulah yang kena ke ibu. Habis lalu, nah masak pisang pun susah. Jadi tamu ya. Gara-gara dia kan keliling, kebun kita belikan daun tadi kan. penyakit pisang. Nah, rupanya dia mau penyakit. Nah, kalau caranya bu, kalau untuk layu darah itu sebenarnya nggak ada bu. Ada yang coba dengan
disiram dengan air deterjen. Kalau saya bilang keberhasilannya cuma 30%, Bu. Yang betul tuh didongkel, dibuang, ganti baru. Nah, itu pun dibiarkan dulu selama tanah itu mau 6 bulan lah, Bu. Karena kan akar pisang itu kan basah, Bu. Jadi kalau kita tanam pisang baru, akarnya kena akar yang lama, nular lagi. Yang baru gua masih kayak gitu dalam-dalam. Keras tak bisa digoreng. Nanti dia belum tua, dia udah layu, udah berumur ya. 2-3 tahun ini lah udah kena seluruh. Dari batangnya sampai ke tandan pisangnya itu masih bisa, Bu. Oh, tandanya. Ya, Kalau pisang sakit aman nggak, Pak? pisang sakit itu sebenarnya Nggak ngaruh lah. ngaruh, Bu. Jadi kalau mau dia tak ngaruh, komposnya itu harus matang. Matang itu berapa lama, Pak? Berapa bulan lagi tuh, Pak? Ya, hampir sebulan setengah sampai 2 bulan, Bu. Bulan. Matang betul memang jadi tanah. Biar mati juga. Biar mati deh, Bu. Mati bakterinya. Itu pun kalau saya sarankan dijemur dulu. Dijemur dulu baru kita pakai. Oh, batang pisangnya itu. Enggak, ini komposnya siap jadi kita jemur. Kering baru bisa dipakai. Jadi, Bu, sebenarnya dipotong Oh, kecil-kecil. jadi kecil, Bu. Kotor lah tangan bapak tuh. Kerja saya di kebun, Bu. Kalau saya kerja kebun kayak gini lah, Bu. Dewi, Tapi seragam ayo ada sarung tangan Hah? sama ganti ayam mana Bundo? Kalau ini namanya sebenarnya nyambil, Bu. Iya sih, Pak. Mau gantian mau? Ada. Ini kan syarat aja kan. Ya. Nanti ecek aja, Pak. Pasti bawa anak buah nih tukang bincang sampah. Tapi kalau mau bagus lagi, Bu, diginikan, Bu. Iya. Kalau dia utuh-utuh gitu, Pak, lama. Makin lama lah, Bu. Jadi kalau utuh gitu misalnya Kalau daun nih, Bu. masalahnya. Daun. Panjang kan seratnya panjang, Bu. Jadi ketika kita pakai itu kayak berserat tanah tuh, Bu. Itu yang susahnya. Tapi kalau kita kecilkan kan makin kecil makin Cepat. cepat dia, Bu. Tengok Bu Susi bilang Pak Edison bawa anak buah kan turun megang parang ujung-ujung. Tak ada anak buah ya, Pak? Bu, sebenarnya kalau skalanya udah besar, sebenarnya kan ada alat pencincang sebenarnya. Iya, Di Jawa udah banyak, Pak. Tapi lebih cepat lagi kalau ibu-ibu semua bergerak, Bu kan. Ya. Bentar aja, Bu. Sehat. Karena mesin itu, Pak ya. Iya, ibu sehat, jadi tanah komposnya jadi. Ya, tanaman jadi. Kalau nanti perusahaan mau berderma kan gitu. Ada yang derma betul. Oke, Bu ya. Ya. Ini ada ember Perusahaan kan biasanya kecil nggak, punya Bu, ya? dana CCR namanya kan. kecil aja. Pikir situ. Syarat aja. Oh, itu tuh. Sampai ngoten ah. Iya itu sampai Bu RT itu tuh. Pakailah, Pak. Nanti Syarat aja, Bu, ya. pakai tangan. Pakai sampah kan kita. Ya Allah. Karena, Bu, tak mungkin saya jadi sok ini, Bu, kan? Karena saya memang backgroundnya di sini gitu. Pak, tapi kami kalau tai ayam itu tidak mau pegang memang, Pak. Kalau teh ayam kering sebenarnya nggak ada masalah, Bu, nggak ada bau. Nah, tapi memang kering, Bu, ya. Balik nama masak lagi. Tapi kering, Bu, jangan kena hujan, bau lagi dia. Bukan soal baunya jijik. Kalau saya udah biasa, Bu. Rasa membang gitu, Pak, rasanya. Oke, setelah itu kita masukkan M4-nya sedikit. Juga ya, campurannya. M4-nya. Ya. Nanti yang dipakai serbunya, Bu, bukan serangnya. Sebenarnya kalau ukurannya satu ini biasanya satu tutup ini. Kalau gitu untuk contoh nggak usah dipakai lah. Iya, nggak usah contoh. Ini syarat aja, Bu, ya. Kemudian Ibu tambahkan kalau ini kayak 1 gelas lah, 1 gelas air
dicampur dengan gula merah sedikit saja, Bu. Kalau usah gula merahnya 1 kilo, airnya sedikit gitu. Nggak mungkin, itu mau bikin kue jadinya kan. Oke, Bu ya. Kemudian diaduk kembali, kemudian ditutup, Bu. Ditutup. Kalau pakai ember, ibu tutup lagi dengan entah plastik, entah karung. Kemudian ibu tutup dengan tutupnya ember tersebut. Kemudian timpa, Bu, dengan batu. Batu bata. Iya, kalau ini nggak akan meledak, Bu. Tapi kalau itu saya takutnya meledak karena kuncinya rapat. Jadi kalau itu amannya apa, pas dibuka pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan, habis itu jaga jarak. Aman, Pak. Jadi di sini kan banyak nih, Bu, sampahnya, Bu, terutama pada musim kemarau, Bu ya. Kalau kemarau tuh rambutan biasanya gugur, Bu. Nah, itu kan, Bu. Ibu ambil terpal, ibu taruh situ, cincang di situ, ibu aduk, Bu. Tutup lagi terpal, ibu biarin. Jadi deh, Bu. Nggak perlu istilahnya harus dalam drum, dalam ini sebenarnya nggak perlu kalau untuk produksi besar. Dalam karung-karung kayak gitu, Pak. Kalau Tak bisa nutup lah. nggak bisa nutupnya kalau dalam karung, Bu, berarti sikit aja ibu tutup. Kalau terpal itu kan besar kan. Terima kasih. Selain terpal kalau mulsa bisa. Kalau mulsa tuh kalau lama, Bu, misalnya ibu taruh mulsa tuh di sini kan lama-lama pecah dia, Bu. Nah, nggak bisa deh. Kalau bisa ditaruh di tempat yang lebih sejuk lah, Bu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu itu? Misalkan kita udah buat nih, Pak. Nanti kan ada sampah yang baru nih. Bisa dimasukkan lagi ke yang Tidak bisa, Bu. Nah, jadi kalau ada sampah baru, Ibu kumpulin dulu. Makanya saya bilang ditunggu entah 3 hari, 2 hari, 3 hari, data tumpuk dengan 1 ember, kemudian kita buat gitu, Bu. Oh, buat baru nggak dimasukin di Iya, tempat yang nggak itu? bisa, Bu. Dia satu rombongan itu sampai selesai. Iya. Seperti itu. Ada lagi, Bu? Tadi yang gula merah tadi Pak baru dengar gula. Saya saran 1 botol aqua, tak 1 sendok, tak 2 sendok. Iya, tak banyak. Saran aja. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita berharap terus berlanjut di kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga kita bisa sama-sama berkontribusi untuk kemajuan kelompok wanita dasawisma UMKM di Desa Kampung Melayu. Terima kasih, Bu Susi. Nah, tepuk tangan. Halo, jadi rangkaian kegiatan hari ini telah usai mengenai pengabdian kepada masyarakat dengan tema revitalisasi kelompok Dasawisma Saya sebelum menutup ingin menanyakan nih kesan harapan terlebih dahulu kepada Pak Edison. Nah, kepada Pak Edison silakan. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan lapangan kita dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat unggulan ya, program studi administrasi negara. Tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, kita semua selalu konsisten pakai masker karena kita masih dalam suasana pandemi. Nah, tadi dalam rangkaian kegiatan kita sudah melakukan kunjungan ya, Pak Arif, Pak Firman sudah melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok mitra kita, kelompok PKK dari daerah Kampung Melayu. Sudah disampaikan bagaimana pentingnya komunitas dari kelompok Dasawisma, eksistensi mereka agar mereka tetap selalu produktif, agar yang ingin diwujudkan dari program itu salah satunya penciptaan ketahanan keluarga itu benar-benar bisa terwujud. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana secara tahapan-tahapan ya, cara pembuatan composting, kemudian pengembangan pertanian organik, kemudian dipandu oleh Pak Firman tadi juga dilanjutkan dengan praktiknya bagaimana composting itu dilakukan di lapangan. Tadi kita juga sudah langsung membekali masyarakat dengan peralatan untuk composting ya. Kita memberikan bantuan tabung ya, kemudian
kemudian berbagai macam paket kebutuhan untuk melakukan pengkomposan untuk pupuk organik. Nah, tadi juga kita menyalurkan bantuan bibit, ya. Kita berharap kegiatan ini betul-betul berdampak. Komunitas tadi nampak sangat semangat, sangat antusias, dan semoga kegiatan itu betul-betul bisa dilanjutkan oleh mereka, dan nanti kita akan melihat di fase monitoring, ya. Kita berharap nanti di area sini sudah kembali ditanami, karena ini area memang kawasan yang biasa digunakan oleh kelompok untuk bercocok tanam, memanfaatkan lahan-lahan terbatas yang ada di sini secara produktif. Nah, kita berharap apa yang kita output yang ingin kita hasilkan dari program ini betul-betul terjadi nanti dengan terus melakukan koordinasi di lapangan. Terima kasih untuk tim-tim hebat hari ini, Pak Arif, Pak Firman, Umi, Sayu, ada kameramen keren, Tari, Firman, Memo, Wahyu. Kita tetap bersemangat untuk ikut memberikan perubahan kepada masyarakat. Kita berharap peran kampus terus berkibar, walaupun di masa pandemi yang sangat membatasi gerak kita tetap bisa mendorong masyarakat untuk kreatif, untuk produktif secara ekonomi maupun secara sosial. Demikian mungkin teman-teman. Mungkin dari Pak Firman sendiri nih, kesan dan pesan terkait kegiatan PKM hari ini itu apa sih, Pak? Sebenarnya ingin lihat dampaknya bagi mereka. Semoga dengan ilmu yang kita ajarkan ini bisa berdampak langsung pada mereka, terutama tentang ya cara composting, cara penanaman, cara pengelolaan tanaman hingga hasil panennya. Saya juga berharap dari peran-peran dari rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa untuk membantu mereka dalam memasarkan produk-produk pertanian mereka seperti itu. Oke, terima kasih. Mantap. Pak Ray, say something. Pak Ray mungkin ada say something. Mungkin udah cukup banyak ya yang disampaikan oleh Pak Edison dan Pak Firman. Alhamdulillah tadi setelah kegiatan berlangsung, ibu-ibunya sangat antusias. Lalu mudah-mudahan edukasi yang telah kita berikan hari ini memberikan dampak ya, baik itu dari sisi ekonomi ataupun sosial, dan mudah-mudahan setelah kita nanti pas saat tahap monitoring bisa melihatkan hasil dampak ya Pak Edison dan Pak Firman, sehingga dapat melihat ada peningkatan ekonomi maupun saat pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin teman-teman mahasiswa menjadi lebih semangat ya untuk mengembangkan kepada masyarakat. Mungkin itu aja. Tak kalah paling pentingnya nih, jangan lupa kawan-kawan pesan produknya ya, nanti akan di-share di Instagramnya. Sekian dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum